Terima kasih semua yang sudah mau menonton video saya. Nama saya Niko Demis Bimo Perkasa, seorang mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Atmajaya. Kali ini saya akan memberikan suatu uraian mengenai analisis produksi limbah di perusahaan pertambangan dan energi terhadap korelasi nilai pembagian dividen yang dibagikan di perusahaan pada tahun 2019 sampai 2020. Baik, kita akan masuk ke bab pendahuluan. Pertama adalah mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019. Di Indonesia, pelestarian lingkungan hidup sudah termasuk dalam kebijakan pemerintah dalam setiap periodenya. Bahkan negara ini pada awalnya memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 mengenai ketentuan pokok pengolahan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh. Sampai saat ini undang-undang ini diubah dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan topik yang sama. Nah, apa hubungannya tentang pertambangan? Karena dalam dunia tambang sendiri, limbah dan kelestarian lingkungan hidup adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, dalam artian bahwa adanya biaya lingkungan yang timbul sebagai dampak dari kegiatan produksi dan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Karena semakin tinggi biaya cost yang dikeluarkan oleh perusahaan akan membuat keuntungan harusnya semakin kecil. Nah, berikutnya adalah penelitian dari Al-Sharari tahun 2005 menyimpulkan bahwa kinerja lingkungan dan biaya lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun, hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Wino Sekar Tunggal pada tahun 2014 menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, akan tetapi biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Nah, apakah ada kaitannya antara produksi limbah dengan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dari pembagian dividen di tahun 2019 sampai 2020? Paper ini akan mencoba mencari tahu korelasinya. Baik, kajian literatur. Kajian literatur pertama adalah pertambangan. Apa sih pertambangan itu sendiri? Pertambangan adalah rangkaian kegiatan untuk upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemurnian, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Bahan galian terdaftar dalam beberapa kategori, yaitu mineral batu bara, panas bumi, dan migas. Sektor pertambangan, lebih khususnya pada pertambangan umum, jadi isu yang cukup menarik setelah Orde Baru mengusahakan sektor ini dengan lancar. Kehadiran kegiatan pertambangan dan kegiatan pembangunan ini mendorong pemerintah untuk mengatur kegiatan tersebut dalam sebuah undang-undang, yaitu undang-undang berkaitan dengan pertambangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 67 tentang pokok-pokok usaha pertambangan. Limbah. Pengertian limbah secara umum adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia, baik berupa padat, cair, ataupun gas yang dipanas dan tidak layak dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga cenderung untuk dibuang. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Berikutnya dividen. Menurut ketentuan pajak berlaku saat ini, pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPH, dividen merupakan penghasilan sebagai objek pajak bagi yang menerimanya. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, dividen adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha korporasi yang dimiliki oleh korporasi. Nah, tren investor, iklim investasi di Indonesia ke depannya hanya melihat bahwa ingin membiayai perusahaan-perusahaan yang hanya ingin ramah lingkungan, dan kita akan mencoba lihat korelasi. Kita menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tipe penelitian sebab akibat deskriptif kausal. Berikutnya dari tabel terlihat ini ada aneka tambang sampai dengan perusahaan gas negara, dapat terlihat bahwa terjadi tren penurunan dari produksi limbah, di mana yang mengalami surplus hanyalah aneka tambang dan Vale Indonesia. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa pembagian dividen di tahun 2019-2020 ternyata semua mengalami tren penurunan, kecuali ada dua perusahaan, yaitu Aneka Tambang dan Chandra Asih Petrochemical. Sehingga dapat disimpulkan kepada bagian berikut,
ditunjukkan oleh teknik deskriptif tersebut menunjukkan bahwa walaupun dari ke-8 sampel mengalami tren penurunan produksi limbah, namun tidak berdampak positif signifikan pada pembagian dividen yang diberikan di tahun 2019 sampai 2020 pada perusahaan tambang dan energi. Terima kasih telah mendengarkan. Sukses sehat selalu.